Pasti semua orang kepingin mimpi Rasulullah, betul? Ini cara mimpi Rasulullah. Ini masih bahas mimpi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan, fa inna asy-syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa melihat aku dalam mimpi, berarti dia telah melihatku. Karena sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW dalam wujud, dalam mimpi. Maka Rasulullah SAW satu-satunya orang yang syaitan tidak akan menyerupai beliau dalam mimpi. Syaitan bisa menyerupai Nabi Isa? Bisa. Nabi Musa? Bisa. Nabi-nabi yang lain? Bisa. Orang-orang soleh lain? Bisa. Tapi cuma satu yang syaitan tidak bisa. Siapa? Rasulullah SAW. Cara bertemu Nabi SAW gimana dalam mimpi? Ini tidak ada dalil, tapi pernah dicoba oleh para ulama dan ini sudah berhasil. Sudah apa? Berhasil. Artinya hasil daripada apa yang dicoba oleh para ulama dulu, ternyata mereka berhasil mimpi Rasulullah. Kalau kepingin mimpi Rasulullah, lakukan antara yang saya sebut ini. Pertama, salat Isya. Ini disampaikan oleh guru kita Dr. Hisham Al-Kamil yang akan hadir insyaallah. Beliau menambahkan beberapa poin ini bagaimana bisa mimpi Rasulullah. Pertama, salat Isya. Selesai salat Isya, ambil wudu lagi, tidur dalam keadaan wudu. Tapi sebelum tertidur baca bait dari Al-Burdah, qasidah Al-Burdah yang kita hafal, Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Baca bait ini yang saya tuliskan ini. Na'am sara taifu man ahwa fa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzata bil alami. Baca bait ini sampai engkau tertidur. Diharapkan insyaallah bisa melihat Rasulullah SAW dalam mimpi. Ini cara yang pertama. Yang kedua, pernah dicoba oleh para ulama, ternyata berhasil. Iqra surat al-Kautsar lailatal jumu'ah alf marrah. Baca surat al-Kautsar di malam Jumat berapa kali? 1000 kali. Oh, kenapa ibu-ibu? 10.000 kali. Loh, katanya memimpi Rasulullah. Masa ini kurang karena Rasulullah? Kalau mau mimpi Nabi itu jangan pakai 20 kali sholawat, 15.000 kali sholawat. Itu baru yang benar. Masa mau mimpi Rasulullah yang begitu indah dan mulia dengan cuma 20 kali sholawat? Nggak mungkin, harus lebih banyak dermawan. Maka baca surat Al-Kautsar berapa kali? Saya khawatir ibu-ibu sampai ke rumah habis 2 detik itu. Jadi 10 kali ya. Yang 1000 jadi 10. Itu cara kedua mimpi Rasulullah. Yang ketiga, baca surat Ad-Duha 40 kali dalam sehari. Selama 40 hari. Selama berapa? Baca, kata ibu-ibu apa? Dengan ini lebih ringan katanya. Surat Ad-Duha 40 kali selama 40 hari. Ya, bukan 40 tahun. Yang keempat, berbanyak sholawat kepada Nabi SAW di malam Jumat dan hari Jumat khususnya. Karena malam Jumat dan hari Jumat ada hadis menganjurkan untuk kita berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka orang ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang di malam Jumat atau hari Jumat berbanyak sholawat, kira-kira berapa? Tidak dibatasi, sebanyak-banyaknya. Kira-kira berapa? Bukan 10 kali, bukan 20 kali, 1000 kali bukan, 15.000 kali kalau bisa. Kan mau mimpi Rasulullah itu bukan hal yang kecil. Melihat Rasulullah dalam mimpi itu sebuah kemuliaan. Dan kemuliaan itu tidak akan diberikan kepada orang yang malas beribadah, betul? Harus semangat beribadah. Ibu-ibu chatting berjam-jam nggak gelisah, nggak capek. Ngobrol 3 jam nggak capek-capek juga, betul? Nah,
Turun dari motor sen kanan belok kiri marah juga. Kan biasa aja ya. Ke Tanah Abang keliling 7 lantai 5 lantai nggak capek juga. Tawafnya luar biasa. Pas turun dari atas nanya suaminya, mobil kita di mana? Mah, tadi nggak dapat parkiran dekat, parkirannya agak jauh. Ya jauh banget lah. Tadi kamu 7 lantai keliling nggak capek, giliran suruh jalan ke mobil katanya jauh. Maka itulah perlu perjuangan dari kita sebagai pencinta Rasulullah. Saya yakin kalau kita mencintai Rasulullah, kita banyak menyebut nama Nabi, kita banyak bersolawat kepada Nabi. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah, kita banyak menyebut nama beliau, pasti beliau akan hadir dalam mimpi kita. Dan saya yakin orang-orang yang mimpi Rasulullah itu adalah orang yang mulia. Dan Rasulullah itu datang dalam mimpi kita sesuai kadar salawat kita. Ada yang cuma lihat cahaya dari jauh, siapa ini? Rasulullah. Karena kecil salawatnya. Ada yang cuma lihat wajahnya tapi nggak begitu jelas, siapa? Rasulullah. Karena salawatnya masih kurang. Maka terus dia menambahkan salawat sampai dia lihat Rasulullah SAW dengan jelas. Sallallahu alaihi. Apalagi kalau kita datang ke Madinah Al-Munawwarah, coba perhatikan, kita berada di makam Rasulullah, coba jaraknya cuma penghalang tembok atau pintu atau apapun itu di situ Rasulullah. Rasulullah SAW hidup di dalam kuburnya, utuh, karena Allah haramkan bumi merusak jasad para nabi dan rasul. Maka kalau Rasulullah SAW dilihat masih utuh, baru dimakamkan. Maka di masa khilafah Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, pernah tembok yang dekat dengan kaki Nabi rubuh pas mereka sholat subuh. Dan ketika tembok itu rubuh, tak nampaklah sebagian dari kaki Nabi, nampak sebagian. Mereka seluruh kota Madinah mencium wangian indah sekali pada hari tersebut. Baru kaki Nabi aja keluar, nampak sebagian. Bagaimana kalau Nabi SAW bangkit? Maka Nabi kalau berjalan di satu jalan, Nabi SAW kecium wanginya itu. Ini Rasulullah lewat sini tadi. Berjam-jam masih kecium. Ada kita beda dengan Nabi. Tahu itu baunya siapa itu tahu. Bau asam-asam itu siapa. Tapi kalau bau Nabi harum, ya. Dan Rasulullah lewati satu jalan kecium sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang rindu Nabi enggak berbelit-belit bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, orang kikir, orang bakhil yang aku disebut di hadapannya, lalu dia tidak bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mau mimpi Nabi, berbanyak salawat, khususnya malam Jumat, hari Jumat, berbanyak sebanyaknya. Boleh beda tasbih, boleh. Tasbih itu bukan ibadah, cuma wasilah untuk bisa meraih ibadah. Membantu, mengingatkan. Kalau nggak ada tasbih di tangan, kita lupa. Tapi kalau ada tasbih, oh masya Allah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Zaman dulu kita lihat ulama itu tasbih kanan kiri ada. Sekarang ulama yang kita ketemu handphonenya 2-3 ada. Kayak orang depan Ka'bah dulu, kalau depan Ka'bah begini, sekarang depan Ka'bahnya begini gitu. Kan beda, subhanallah. Yang kelima, kalau ada yang kepingin mimpi Rasulullah, silahkan jaga sunnah Rasulullah Muhammad. Kalau ngaku cinta Nabi nggak melaksanakan sunnah Nabi, itu sayang sekali. Sunnah Nabi apa? Sunnah Nabi SAW yang dikerjakan, Nabi jaga wudu, sunnah qabliyah ba'diyah, sunnah duha, sunnah salat sebelum tidur, witir sebelum tidur, salat malam Nabi SAW, semua sunnah-sunnah yang dikerjakan Nabi SAW. Maka dulu orang mengerjakan sunnah karena sunnah dari Nabi, karena pernah dikerjakan Nabi, iya langsung dia kerjakan. Nggak kayak kita zaman now. Ini sunnah apa wajib? Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Tapi sayangnya zaman sekarang orang kerjakan sunnah karena sunnah dan ditinggalkan sunnah karena sunnah, dia sebagai meremehkan sunnah. Ya. Dan kadang-kadang orang bilang sunnah dapat pahala, nggak dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan rugi.
Kita nggak mengerjakan sunnah Nabi, rugi kita dunia akhirat. Kadang-kadang kita melihat orang yang berjenggot itu kan sunnah menurut ulama, ya. Sebagian bilang wajib, sebagian bilang sunnah. Maka kalau kita tidak berjenggot, jangan sekali-kali mencela orang yang berjenggot. Kadang-kadang begitu, ngeremehin orang yang berjenggot. Orang yang celana di atas mata kaki kan sunnah. Mau kerjakan tafadhol, nggak mau, nggak usah diremehkan, nggak usah dicela. Yang bercadar nggak usah meremehkan yang tidak bercadar. Yang penting dia sudah berjilbab. Yang berjilbab nggak usah melihat yang bercadar begini. Artinya selama dia mengerjakan kebaikan, maka kita doakan istiqamah di jalan Allah Subhanahu